Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bu Istiqomah. Beliau mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 7. Hari ini saya akan mensupervisi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Isti. Sebelum kita melaksanakan supervisi di kelas, kami ingin menanyakan kepada Bu Isti berkaitan dengan kesiapan dalam pembelajaran Bu Isti di kelas. Selamat pagi Bu Isti. Selamat pagi Pak Bun. Ya, kesempatan ini mohon maaf ini saya mengganggu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Sebelum pembelajaran dilakukan, kami ingin menanyakan sesuatu berkaitan dengan kesiapan Bu Isti dalam pembelajaran di kelas. Kalau boleh tahu, Bu Isti mengajar IPS di kelas berapa, Bu? Di kelas 7. Di 7A. 7A, B dan C. Ya, hari ini kebetulan di kelas 7A, Bu ya. Ya, tadi. Kemudian dalam hal kesiapan Ibu, kalau boleh tahu materi yang akan disampaikan hari ini berkaitan dengan materi apa? Materi hari ini itu materi kebutuhan. Ya. Kebutuhan manusia. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Ibu kepada siswa-siswa? Yang pertama, tujuan dari pembelajaran materi ini itu peserta didik mampu mengerti kebutuhan manusia. Nomor 2, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemudian pengembangan yang akan dilakukan Ibu dalam pembelajaran kira-kira apa saja, Bu? Ya. Pengembangannya minat siswa dalam mempelajari jenis-jenis kebutuhan manusia. Iya. Terus kemudian strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Strateginya besok menggunakan strategi ceramah dan diskusi biasanya. Iya. Ya, terima kasih Bu Isti untuk tahap persiapan sebelum pembelajaran yang Ibu lakukan, yang intinya materi berkaitan dengan kebutuhan manusia, dan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini bisa berjalan lancar. Dan saya minta izin, saya akan mengamati Ibu berkaitan dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 7A. Tidak keberatan Bu Isti? Silakan. Ya. Ya. Terima kasih Bu Isti. Habis ini kita pergi ke kelas ya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan. Ya. Tapi sebelum kita belajar tentang kebutuhan,
jelaskan. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus kita beli, keinginan juga dibeli loh. Ayo, kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus kita ayo penuhi. Kalau tidak dipenuhi maka mengganggu apa kelangsungan hidup kita. Misalkan apa? Makan. Kalau sampai tidak makan kira-kira kenapa? Sakit. Nah, kalau kebutuhan makan kita tidak dipenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup sampai. Kalau sudah misalkan ya tidak makan kalian ya, terus sakit. Kalau sakit kan tidak bisa sekolah. Ini tadi sudah sarapan apa belum? Belum. Sampun. Ada yang belum? Ada yang sudah ya. Oke, habis ini kita makan bersama-sama di kantin tapi bayar sendiri. Ya. Selain makan, mungkin ada yang tahu kebutuhannya. Coba ada yang bisa menyebutkan kebutuhannya dari tadi bangun pagi sampai nanti mau tidur. Angkat tangan. Sebutkan kebutuhan kalian ketika bangun pagi sampai menjelang mau tidur. Ada yang bisa menyebutkan? Tak kasih nilai, ayo. Tak kasih hadiah. Angkat tangan dulu. Ayo. Oke, sudah coba. Berdiri, sebutkan. Gak mau? Ya sini, ayo. Oke. Maju ya. Kebutuhan siapa? Kebutuhan Iban dari bangun pagi apa? HP. Terus air. Terus baju. Sebutkan semuanya. Buku. Ini kebutuhannya Iban, ada yang sama mungkin beda guna. Masing-masing anak itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Coba kita lihat antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus kita
HP dibuat melihat jadwalnya. Kenapa Bu HP termasuk keinginan? Karena kalian masih siswa, jadi HP itu tidak begitu penting. Yang dipentingkan apa? Peralatan. Bedakan ya, mana kebutuhan seorang siswa dengan mana kebutuhan seorang orang tua. Pasti beda kebutuhannya ya, terus bisa membedakan keinginannya. Nek gak perlu penting ya tidak usah dibeli ya. Kalau yang dibeli itu yang dibutuhkan saja, oke? Sudah paham? Nanti untuk kebutuhan juga tidak hanya. Ya, selamat siang Bu Isti. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih Ibu tadi sudah melaksanakan pembelajaran dan Ibu bersedia saya amati. Kemudian berdasarkan pengamatan saya, apa yang telah dilakukan Bu Isti cukup bagus, namun perlu kami menanyakan Ibu berkaitan dengan pasca observasi ini. Yang pertama, gimana menurut perasaan Ibu berkaitan dengan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan? Perasaannya ya senang, banyak siswa yang dapat memahami apa yang saya sampaikan. Hanya saja ada beberapa siswa yang mungkin masih perlu bimbingan khusus yang belum bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Iya. Ya. Berarti menurut Ibu tadi di awal pra observasi Ibu mengatakan akan adanya pengembangan pembelajaran, yaitu untuk minat siswa agar mengetahui jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, kira-kira menurut Ibu pengembangan yang sudah Ibu lakukan menurut strategi itu sudah berhasil apa belum? Belum. Perkiraan berapa persen Bu untuk pemahaman ini? Sekitar 80%. 80%. Iya, 80%. Ya. Berarti betul yang Ibu katakan berdasarkan pengamatan tadi, memang ada beberapa hal yang perlu siswa untuk memahami lebih lanjut. Kemudian berdasarkan pengamatan tadi dan juga apa yang Ibu sampaikan, ada beberapa siswa yang memang kelihatannya belum memahami. Kemudian tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan berkaitan dengan siswa yang belum memahami tujuan pembelajaran pada hari ini? Ya. Biasanya saya itu selalu memberikan tugas pada siswa tersebut di akhir pembelajaran dengan tugasnya itu merangkum modul tentang kebutuhan atau jenis-jenis kebutuhan yang belum dipahami tadi. Ya, mungkin ada yang lain kira-kira selain merangkum, mungkin di pertemuan berikutnya mengadakan diskusi atau apa? Ya, selain merangkum ada lagi biasanya itu diskusi antar kelompok. Oh iya. Tujuannya ya supaya antara siswa yang satu dengan siswa yang belum bisa tadi bisa interaksi, akhirnya bisa paham materi yang saya sampaikan tadi. Ya, baiklah Bu. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengumumkan pada Ibu bahwa dari hasil pengamatan saya ada beberapa hal. Yang pertama, untuk pembelajaran sudah cukup bagus, strategi juga cukup bagus. Hanya saja mohon maaf untuk media pembelajaran yang kelihatannya masih butuh pengembangan ya Bu ya. Mungkin kedepannya Ibu bisa menggunakan
slide atau proyektor atau menggunakan alat bantu lain agar anak lebih memahami apa yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran berikutnya. Baiklah Bu Isti, ya, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya yang telah kami observasi. Mudah-mudahan kegiatan hari ini ada manfaat dan kedepannya Bu Isti akan lebih baik dalam hal pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Isti ya.